شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali kita dimudahkan untuk melanjutkan pembacaan kitab Kasyfus Syubhat karya Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada bagian-bagian akhir dalam kitab Kasyfus Syubhat. Dan insyaallah ada dua syubhat lagi yang akan dibawakan oleh penulis. Setelah itu akan dibawakan penutup dari kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semuanya, menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah. Darinya kita ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Kita baca. Qala rahimahullah taala walahum syubhatun ukhra, dan kaum musyrikin maupun pembela-pembela musyrikin mereka memiliki satu syubhat yang lain, masih memiliki syubhat yang lain. Wahia, apa itu syubhatnya? Syubhatnya itu adalah ma dzakara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna an-nasa yaumal qiyamah yastaghithuna bi Adam, thumma bi Nuh, thumma bi Ibrahim, thumma bi Musa, thumma bi Isa. Di mana syubhat mereka itu datang dari dalil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan manusia di yaumul qiyamah. Sehingga tentunya kenapa ini dikatakan syubhat? Bukan dalilnya adalah syubhat, bukan. Tetapi pemahaman dari dalil itulah yang menjadikan itu sebuah syubhat. Kenapa? Karena hadisnya sahih. Hadisnya ini adalah dikenal oleh kalangan kaum muslimin, yaitu tentang syafa'atul uzma, tentang syafaat terbesar dari Nabi SAW, yaitu syafaat ketika di padang mahsyar. Saat itu annan nasa, bahwa saat itu manusia yaumal qiyamah, di hari kiamat. Bang di Zoom kali ya, bentar ya. Annan nasa yaumal qiyamah yastaghithuna bi Adam, bahwa manusia pada hari kiamat itu beristighotsah. Beristighotsah berarti meminta pertolongan dalam keadaan yang betul-betul genting. Istighotsah dalam keadaan yang betul-betul genting. Nah, pada asalnya istighotsah ini merupakan, ya kan? Jadi syubhatnya itu di sini. Syubhatnya itu adalah ketika kita bilang istighotsah, nah, ketika kita bilang istighotsah, maka yang pertama itu adalah istighotsah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika diberikan kepada selain Allah, pada selain Allah, nah, ketika diberikan kepada selain Allah, maka ini kan kesyirikan nih. Syirikan. Nah, ketika dibilang kesyirikan, mereka nggak terima gitu. Sehingga ini merupakan bentuk dari jenis syubhat yang pertama, bahwa pemberian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala mereka nggak mau dibilang syirik. Pemberian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala mereka nggak mau dibilang syirik. Sehingga ketika mereka memberikan istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kita bilang syirik, mereka nggak terima. Nah, ketika mereka nggak terima, mereka mengemukakan alasan. Alasannya itu apa saja? Nah, di antara alasannya yaitu berdalilkan tentang hadis syafaat. Tentang hadis syafaat. Ini yang mereka mau dari syubhat yang kita akan baca.
ketika hadis syafaat, di situ para manusia itu mereka beristighotsah kepada siapa? Jelas kepada selain Allah. Pada selain Allah. Bagaimana di sini dibawakan oleh penulis rahimahullah taala bahwa anna nasa yaumal qiyamah yastaghithuna bi Adam. Bahwa manusia di hari kiamat mereka beristighotsah kepada siapa? Kepada Adam alaihissalam. Kemudian kepada siapa? Tsumma bi Nuh. Kemudian beristighotsah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyhur ya hadisnya, insyaallah pada tahu semua. Tsumma bi Musa. Kemudian ke Musa alaihissalam, kemudian ke Isa alaihissalam, fakulluhum ya'tadziruna hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka baik istighotsah kepada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihimussalam, semuanya pada menolak. Menolak dalam artian tidak bisa tidak bisa menolong manusia pada saat tersebut. Nah, ketika mereka mengemukakan alasan-alasan sehingga mereka itu menolak untuk dimintakan istighotsahnya, ya kan, kita sama-sama tahu misalnya Nabi Adam alaihissalam, dia bilang dia pernah melakukan satu kesalahan, Nabi Nuh juga, Nabi Ibrahim juga, Nabi Musa juga, sehingga mereka semua bilang saya tidak bisa menolong kalian hari ini. Sehingga saat itu manusia pun beranjak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, maka mereka bilang, ya, jadi setelah Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihimussalam semuanya menolak, akhirnya mereka semua pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hadisnya secara singkat. Qalu, nah mereka dengan hadis tersebut mereka menyanggah, mereka bilang fahada yadullu ala anna al-istighatsata bi ghairillah laysat syirkan. Nah, yang mereka mau kayak gitu. Yang mereka mau itu adalah bahwa istighatsah pada selain Allah itu adalah bukan syirik. Jadi di sini penulis kembali menyinggung syubhat dari jenis yang pertama. Setelah beberapa pertemuan kita bahas syubhat jenis kedua, yaitu syubhat yang memang syirik, tapi perbuatan kesyirikan itu tidak mengeluarkan seseorang dari lingkup keislaman. Maka dalam yang kali ini penulis kembali lagi ke syubhat jenis yang pertama, bahwa pemberian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan syirik. Ini yang mereka bilang. Mereka bilang hada, bahwa hadis ini menunjukkan yadullu ala annal istighatsata bi ghairillah laisat syirkan, bahwa istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan syirik. Fal jawab, maka jawabannya adalah antaqul, jawabannya itu adalah kamu bilang ke mereka, kamu sanggah ke mereka. Subhanaha man taba'a ala qulubi a'da'i. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menutup hati-hati para musuhnya. Ya, karena ya yang seperti ini sebenarnya jelas bahwa ya kita baca aja lah. Tapi perkaranya itu adalah perkara yang jelas. Tapi karena memang subhanallah ya pemahaman yang nggak dapat, jadi mereka memiliki pemahaman tuh yang jauh, yang jauh dari apa yang dimaksudkan oleh syariat. Fa innal istighatsata bil makhluqi ada ma yaqdiru alaihi la nunkiruha. Maka langsung Syekh pun langsung skakmat gitu, bahwa istighatsah kepada makhluk, ya kan? Istighatsah kepada makhluk, baik kepada Nabi Adam atau kepada Nuh, baik kepada Nabi Isa ataupun kepada yang lainnya, apapun makhluk itu, ala ma yaqdiru alaihi la nunkiruha.
tentang sesuatu yang memang disanggupi, kita nggak mengingkari, nggak pernah mengingkari. Jadi istighatsah kepada makhluk. Jadi di sini basically Asy-Syaikh menyebutkan bahwa istighatsah itu memang ada yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang istighatsah kepada Allah, ya kan? Ada juga yang kepada selain Allah. Itu kepada makhluk. Istighatsah kepada Allah maupun kepada selain Allah. Nah, istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ada beberapa keadaan yang memang itu bukan kesyirikan dan kita nggak mengingkarinya. Makanya di sini disebutkan la nungkiruha. Kita nggak pernah mengingkari istighatsah kepada makhluk dalam beberapa kriteria gitu. Kama qala ta'ala fi qissati Musa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun mengemukakan firman-Nya dalam firman-Nya yaitu tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Yaitu ketika di antara Bani Israel, kaumnya Nabi Musa itu meminta tolong kepada Nabi Musa. Jadi di saat itu beristighatsah kepada makhluk. Apa itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala? Firman-Nya itu adalah fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Jadi memang di situ adalah eh, eh, kaumnya Nabi Musa meminta tolong. Jadi ketika kaumnya Nabi Musa itu berantem dengan salah satu pasukannya Firaun, maka kaumnya Nabi Musa pun minta tolong kepada Nabi Musa untuk membantu. Ya artinya ini kan istighatsah. Ini minta tolong juga. Minta tolongnya ke siapa? Minta tolongnya ke Musa alaihissalam. Gitu. Sehingga memang ada istighatsah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kama yastaghithul insanu bi ashabihi fil harb. Ya, dan namanya istighatsah kepada makhluk itu maklum. Sebagaimana manusia itu kalau dalam peperangan ya mereka beristighatsah, mereka minta tolong antara satu dengan yang lain. Ya kan? Wa ghairihi fi asya'a yaqdiru 'alaiha al-makhluq. Dan minta tolong kepada makhluk ini banyak banget contohnya. Mau minta tolong dalam peperangan maupun fi asya ataupun dalam perkara-perkara yang lain. Dalam perkara-perkara yang lain yaqdiru 'alaiha al-makhluq, yang memang makhluk itu mampu untuk menunaikan pertolongan tersebut. Wa nahnu angkarna, nah yang kita ingkari itu apa? Yang kita ingkari itu adalah istighatsatul ibadati allati yaf'alunaha 'inda quburil awliya wa ghairihim aw fi ghaibatihim fil asya' allati la yaqdiru 'alaiha al makhluq. Nah, di sini baru disebutkan yaitu yang kita ingkari itu adalah istighatsah yang jenisnya itu ibadah. Ini yang kita ingkari. Jadi istighatsah ada yang kepada Allah, ada istighatsah kepada selain Allah. Kemudian di sini juga Syekh mengisyaratkan bahwa istighatsah itu ada yang jenisnya itu ibadah, ada yang bukan ibadah. Kalau sudah ibadah, berarti cuma boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau bukan ibadah, ya mau diberikan kepada makhluk, ya memang bukan syirik karena bukan ibadah. Kan kesyirikan itu adalah pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan ibadah, ya kalau bukan ibadah dipalingkan kepada Nabi Nuh, dipalingkan kepada Nabi Muhammad, dipalingkan kepada siapa, dipalingkan kepada siapapun itu. Ya kan, mau Abdi keh, mau Budi keh, mau Chandra keh, mau Dedi keh, apapun itu, ya kalau bukan ibadah mau dipalingkan kepada makhluk, maka tentu bukan kesyirikan. Tapi kalau sudah ibadah, maka itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang ibadah itu seperti apa? Istighotsah yang ibadah. Istighotsah yang ibadah. Maka di sini kata penulis rahimahullah taala, istighotsah ibadah. Contohnya yang kita ingkari itu yaitu istighotsah ibadah yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah allati yaf'alunaha, seperti yang dilakukan di kuburan-kuburan para wali. Seperti yang dilakukan di kuburan-kuburan para wali wa ghairihim au fi ghaibatihim, atau dalam istighotsah yang mereka itu enggak hadir, alam gaib, atau fil asya lati la yaqdiru 'alaiha al makhluk, atau dalam segala sesuatu yang memang makhluk itu tidak mampu menunaikan apa yang diminta. Wala yaqdiru 'alaiha illallah subhanahu wa ta'ala. Dan enggak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istighotsah ibadah dari kalimat-kalimat yang dipaparkan oleh penulis rahimahullah taala itu memiliki kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah hidup. Yang kedua itu adalah hadir. Istighotsah yang bukan ibadah. Istighotsah yang bukan ibadah itu adalah jika keadaannya itu bahwa si selain Allahnya ini adalah makhluk yang hidup, hadir, dan mampu. Nah, ketika tiga-tiganya ini checklist, terpenuhi tiga-tiganya, maka bukan ibadah. Ustaz, kalau misalnya ada yang nggak checklist, Ustaz, ya kan, misalnya fi kuburil aulia, ya kan, istighotsah kepada yang sudah mati, wafat. Nah, kalau nggak checklist, ada yang kurang, ya berarti itu ibadah. Kalau ada yang kurang, maka berarti itu ibadah. Kalau sudah ibadah, maka nggak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bukan ibadah itu adalah harus checklist tiga-tiganya. Harus checklist tiga-tiganya. Jadi kalau misalnya minta tolong kepada yang kita beristighotsah kepada makhluk, kan? Syirik nggak, Ustaz? Ya belum tentu. Kayak gitu jawabannya. Apa hukum beristighotsah kepada makhluk? Ya belum tentu. Makhluknya kayak gimana? Hidup nggak? Hidup. Oh, kalau hidup hadir nggak dia sini? Hadir. Terus yang diistighotsahkan apaan? Mampu nggak? Mampu. Ya kalau misalnya tiga-tiganya terpenuhi, maka istighotsah kepada makhluk tersebut bukan ibadah. Dan kalau bukan ibadah dipalingkan kepada makhluk, ya bukan syirik. Ya bukan syirik. Tapi kalau ada salah satu saja yang missing gitu, yang luput dari tiga hal ini, maka hal tersebut istighotsahnya sudah berupa ibadah, dan ibadah itu hanya boleh dipalingkan, hanya boleh diberikan kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi kalau misalnya hidup, hadir, mampu. Nah, sekarang kita tinggal tinjau hadis tersebut. Ya hadis tersebut di mana gitu. Keadaannya itu kan hadis tersebut yaitu syafaatul uzma itu keadaannya itu hari kiamat. Hari kiamat. Bukan di dunia itu. Ya kan? Itu adalah keadaannya hari kiamat. Nah, ketika mereka beristighotsah kepada Adam, kepada Nuh, kepada para nabi, maka pertanyaannya tinggal diceklis saja nih. Apakah saat itu yang diminta yaitu para nabi ataupun makhluk selain Allah Subhanahu wa taala hidup, hadir, mampu apa enggak? Tinggal cek. Ya kan? Hidup enggak? Ya saat itu di hari kiamat semuanya hidup. Nabi Adam hidup, Nabi Nuh hidup, semua makhluk dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir enggak? Hadir semua di padang mahsyar. Hadir semua di padang mahsyar. Terus yang diminta apa? Yang diminta itu adalah supaya Allah Subhanahu wa taala mempercepat hisab.
supaya Allah Subhanahu wa taala itu mempercepat hisab. Bisa nggak Nabi Adam minta ke Allah Subhanahu wa taala untuk mempercepat hisab? Bisa. Ya kan, Nabi Nuh alaihissalam meminta Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hisab, mempercepat hisab. Bisa, gitu kan? Jadi bisa memang gitu. Karena para nabi alaihi wassalam itu memang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah ketika yaumul qiyamah, ketika hari kiamat nanti, maka permintaan tolong kepada para nabi saat itu mereka hidup, mereka hadir dan mereka mampu. Kalau tiga-tiganya checklist, berarti ini bukan ibadah. Ya kalau bukan ibadah, ya mau minta tolong sama Nabi Adam, mau minta tolong sama Nabi Nuh, mau minta tolong sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Musa, sama Nabi Isa, sama Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, enggak masalah sama sekali, dan ini bukan kesyirikan. Ini bukan kesyirikan. Menjadi kesyirikan itu adalah ya kalau misalnya antum mintanya di dunia kepada makhluk yang imam mungkin dia itu udah enggak hidup lagi, dia itu misalnya ada di alam gaib, contohnya minta tolong yang ada di alam gaib, makhluk di alam gaib siapa? Misalnya minta tolong jin, minta tolong kepada arwah-arwah, ya kan? Ya, jin hidup nggak hidup, cuma nggak hadir dia di alam gaib, gitu. Berarti yang di sini nggak checklist, gitu. Atau antum minta tolong sesuatu yang cuma Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan tersebut. Kayak contohnya minta tolong keselamatan di pantai selatan. Itulah yang bisa mengatur keselamatan di pantai selatan itu cuma Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Minta tolong agar padinya jangan sampai rugi atau gagal panen. Lah yang bisa mengatur itu masuknya itu dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain yang enggak bisa. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Sehingga tiga-tiganya ini harus diperhatikan ketika kita meminta tolong kepada makhluk. Maka jika ada salah satu saja yang tidak checklist, maka hal tersebut minta tolongnya itu adalah minta tolong ibadah, dan minta tolong ibadah hanya boleh diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Konsepnya jelas. Insya Allah kalau konsepnya jelas, syubhat yang ini dan syubhat yang satunya lagi, insya Allah setelah ini akan lebih mudah lebih mudah dimengerti insya Allah. Qala rahimahullah ta'ala, idza thabata dzalik. Ya kalau misalnya udah jelas bahwa permintaan kepada makhluk itu memang ada selama terpenuhi syarat-syaratnya, dan permintaan ketika tidak terpenuhi syaratnya itu hanya boleh untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza thabata dzalika fal istighatsatu bil anbiya yaumil qiyamah, maka istighatsahnya para manusia kepada para nabi di hari kiamat, yuriduna minhum ayyada'ullaha ayyuhasiban nas. Yang mereka minta itu adalah supaya Allah Subhanahu wa taala mempercepat hisab. Supaya Allah Subhanahu wa taala mempercepat hisab hatta yastariha ahlul jannati min karbil mauqif. Supaya yang memang ahlul jannah itu bisa tenang. Bisa tenang dari kesempitan-kesempitan maupun kesusahan-kesusahan di padang mahsyar. Wa hadza jaizun fid dunya wal akhirah. Dan yang seperti ini ya kan, minta tolong tentang sesuatu yang memang mampu ditunaikan oleh selain Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan jaizun fid dunya wal akhirah. Mau konteksnya di dunia, mau konteksnya di akhirat, yang penting tiga-tiganya tadi itu terpenuhi, maka jaiz. Hukumnya emang boleh. Hukumnya memang boleh, dan ini bukan kesyirikan. Naam. Antatia inda rajulin salihin, ya contohnya ya contohnya misalnya antum datang kemana? Ke rajulin salih. Antum datang ke seseorang yang soleh, hai hidup, ya kan? Ada di situ, yujali suka wa yasma'u kalamak.
Ya, dia hadir di situ, bisa dengar suara kamu, kemudian taqulu lahu, kemudian kamu bilang ud'ullaha li, doain saya ya. Ya ini kan sering kita bilang. Ya kan kita datang ya kalau nggak ke rajulin soleh ya misalnya seringnya itu ke kita orang tua kita. Kita datang ke ibu kita, ma doain Fadil ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya urusannya di Jakarta lancar, ya kan nggak ada masalah. Ya ini biasa gitu. Kita minta tolong, minta doa, minta orang tua ngedoain kita. Bisa. Nggak apa-apa, jaiz. Udah Allah ali. Ya kan, doain gue ya. Lu jangan lupa doain gue ya. Doain saya ya, doain aku ya. Ya ini kan biasa gitu. Boleh, jaiz. Boleh. Kama kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu fi hayatihi. Sebagaimana juga dahulu para sahabat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu ya, ya Rasulullah doain ya kan? Ya Rasulullah doain ya supaya saya bisa bersama kamu nanti di surga. Seperti ini biasa dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan biasa juga dilakukan kita ya kepada orang-orang yang memang dekat dengan kita, misalnya orang tua, mah doain saya ya, Pak jangan lupa doain aku ya, yang kayak gini biasa. Yang jelas tiga-tiganya terpenuhi. Ya si bapaknya masih hidup, ibunya juga masih hidup, dia hadir, ya kan, bukan di alam gaib, dan yang diminta itu adalah sesuatu yang memang disanggupi. Cuma doain saya ya. Yang kayak begini ya memang disanggupi oleh makhluk. Wa amma ba'da mautihi, adapun setelah wafatnya, yaitu ini merupakan wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ataupun yang selainnya, maka amma ba'da mautihi, adapun setelah kematiannya, setelah wafat, fahasya wa kalla, maka yang seperti ini enggak boleh sama sekali. Annahum sa'aluhu dzalika inda qabrihi. Enggak boleh diminta di sisi kuburnya. Bal ankara salafu ada man qasada du'a Allah inda qabrihi fa kaifa du'auhu nafsihi. Bahkan salaf itu mengingkari, ya kan, salaf itu ya tentunya sebagian ya mengingkari mengingkari salaf itu mengingkari kalau misalnya ada orang datang ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ke kuburan Nabi, datang ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berdoa di situ. Doanya itu untuk Allah. Di mana yang seperti ini belum sampai tahap kesyirikan, gitu. Belum sampai tahap kesyirikan akbar. Gitu. Kenapa? Karena doanya itu masih untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang sengaja dilakukan di kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian salaf itu mengingkari hal tersebut. Mengingkari hal tersebut. Yang kayak begini saja, yang bukan kesyirikan saja sudah diingkari, lah apalagi kalau misalnya doanya itu memang kepada selain Allah, doanya itu minta tolongnya itu, minta rezekinya itu, minta kekayaannya itu, minta dilancarkan urusan dunia dan akhiratnya itu justru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi. Kalau yang seperti ini maka sudah kesyirikan akbar. Kesyirikan akbar. Sehingga dari sini juga dapat faedah bahwa setiap orang yang misalnya berdoa di kuburan belum tentu syirik akbar. Tergantung doanya apa dulu nih. Ya kan, doanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala atau minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya kepada Allah Subhanahu wa taala sengaja dilakukan cuma di kuburan, kuburan Nabi, kuburan fulan, kuburan Alan, maka yang seperti ini belum mencapai derajat kesyirikan akbar. Tetapi kalau sudah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang ini jelas bahwa ini memang merupakan kesyirikan akbar. Satu syubhat lagi yang semisal
dengan apa yang kita bahas. Insya Allah kita cukup baca aja karena perkaranya sama. Perkaranya sama, jawabannya pun dari konsep yang sama pula, bahwa meminta tolong, beristighotsah, beristi'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu memang boleh selama 3 unsur tadi, yaitu hidup, hadir, dan juga mampu itu terpenuhi. Maka yang seperti ini bukan ibadah. Ya kalau bukan ibadah, dipalingkan kepada makhluk, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya namanya bukan ibadah, ya bukan syirik. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah, ya tentunya syirik ibadah, itu adalah pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bukan ibadah, ya kef, ya nggak apa-apa gitu. Karena bukan kesyirikan. Walahum syubhatun ukhra, dan mereka memiliki syubhat yang lain. Apa itu? Wahiyya qissatu Ibrahim alaihi salam, yaitu kisahnya Ibrahim alaihi salam, lamma ulqiya finnar fa'tarada lahu Jabrail fi al-hawa. Itu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau alaihissalam itu mau dilempar ke api, tiba-tiba muncul gitu kan. Muncul siapa yang muncul? Muncul Jibril alaihissalam di udara gitu. Muncul Jibril di udara. Nah, ini kisahnya masyhur. Faqala, kemudian Jibril itu menawarkan. Alaka haja, mau dibantuin apa enggak? Ya kan, mau dibantuin gak nih? Kamu ada butuh apa? Butuh bantuan apa? Sini biar saya bantu. Faqala Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala. Kalau misalnya bantuanmu, ya bantuan engkau wahai Jibril, ya enggak, saya enggak butuh. Saya enggak butuh. Ya karena saat itu yang Nabi Ibrahim alaihissalam butuhkan, ya ini merupakan bentuk dari tawakalnya beliau alaihissalam, yaitu saat itu Nabi Ibrahim bilang ketika dilempar ke api, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hasbiyallah wa ni'ma al-wakil, bahwa cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baiknya pelindung. Sehingga ya kalau Jibril enggak, cukup buat Allah Subhanahu wa taala, yang lain enggak usah. Nah, ini merupakan bentuk kesempurnaan tawakal dari Ibrahim alaihissalam. Nah, tetapi yang mereka maukan, qalu, di sini yang mereka mau. Mereka maukan itu falau kanatil istighatsatu, dan seandainya falau kanatil istighatsatu bi Jibril syirkan lam ya'ridha ada Ibrahim. Kalau memang istighatsah kepada Jibril itu kesyirikan, maka nggak mungkin Jibril itu menawarkan bantuan. Ya karena kalau misalnya itu syirik, berarti Jibril itu menawarkan kesyirikan, gitu yang mereka mau gitu. Sehingga mereka pemahamannya itu adalah, lah istighatsah kepada Jibril ini boleh. Boleh. Itu buktinya itu adalah saat Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilempar ke api, Jibril menawarkan bantuan. Menawarkan bantuan, sehingga yang seperti ini bukan syirik. Karena kalau memang syirik, ya masa malaikat Jibril menawarkan kesyirikan? Ini yang mereka mau nih. Yang mereka mau itu adalah qalu falau kanatil istighatsatu bi Jibril syirkan lam ya'ridha ala Ibrahim. Ya kalau emang itu syirik, nggak mungkin malaikat Jibril menawarkan bantuan. Maka jawabannya maka jawabnya itu adalah anna hada, bahwa yang demikian ini min jinsi syubhatil ula. Sama kayak yang barusan kita bahas. Yang barusan kita bahas itu adalah bahwa ya kita baca aja. Fa inna Jibril, karena malaikat Jibril alaihi salam arada alaihi, menawarkan bantuan, ayan fa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi. Menawarkan bantuan untuk sesuatu yang memang mampu ditunaikan oleh Jibril
alaihi assalam. Mampu gitu. Ya jelas. Kenapa? Fa innahu kama qala ta'ala, sebagaimana Jibril itu disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, allamahu syadidul quwa. Bahwa kekuatannya itu luar biasa. Bahwa malaikat Jibril itu kekuatannya itu adalah luar biasa. Syadidul quwa. Jadi memang mampu. Falau adinallahu lahu, ya seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Jibril alaihissalam ayyakhudha nar Ibrahim, untuk ya kan mengambil apinya Nabi Ibrahim, wa mahaulaha minal ardi wal jibali wa yulqiyaha fil masyriqi awil maghrib la fa'al. Ya kalau seandainya siapa misalnya malaikat Jibril itu diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk memadamkan api, ya kan dilempar itu apinya baik ke barat maupun ke timur, itu ya bisa aja la fa'al. Malaikat Jibril bisa. Walau amarahullahu, seandainya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Jibril alaihissalam ayyadha Ibrahim anhum fi makanin ba'idin la fa'al. Atau misalnya Nabi Ibrahim yang tadinya mau dilempar ke api terus diambil oleh malaikat Jibril dipindahin ke tempat yang jauh, bisa. Walau amarahu ayyarfa'ahu ila sama la fa'al. Atau bahkan kalau misalnya Nabi Ibrahim itu mau dibawa terbang sekalipun ke atas langit oleh malaikat Jibril, bisa. Bisa. Enggak masalah. Kenapa? Karena saat itu malaikat Jibril alaihissalam hadir. Ya kan, hadir di situ. Hidup enggak? Ya jelas hidup. Hidup. Terus sesuatu yang diminta saat itu yang apa sih yang diminta oleh malaikat Jibril menawarkan? Ya kan memadamkan api bisa. Menyelamatkan Ibrahim, taruh ke tempat yang jauh, bisa. Atau dibawa terbang ke atas langit, bisa, mampu. Sehingga saat itu ya, saat itu. Jadi saat konteks itu memang Jibril alaihissalam hadir. Jibril alaihissalam tentunya hidup. Jibril alaihissalam juga mampu menunaikan hal tersebut. Ya kalau tiga-tiganya mampu ditunaikan, ya nggak masalah. Mau minta ke Jibril kayak, mau minta ke yang lain kayak, nggak masalah. Karena sebagaimana sudah kita jelaskan di yang sebelumnya, gitu. Nah, di sini kata penulis rahimahullah taala, sedikit lagi insyaallah, wa hadza ka rajulin ghaniyin. Nah, ini sama aja kayak orang kaya, ya kan? Ada orang kaya banyak harta, lahu malun katsir, memiliki banyak harta, ya rajulan muhtajan, ya kan? Dia lihat ada orang miskin yang butuh harta, kemudian faya aridu alaihi ayyuqridahu, kemudian ditawarkan pinjaman. Antum kalau butuh duit pinjam sama anak aja, ya. Antum kalau butuh duit pinjam sama anak deh. Nah, ini kan menawarkan bantuan untuk sesuatu yang memang bisa ditunaikan, bisa dilakukan oleh orang kaya tersebut. Bisa ditunaikan oleh orang kaya tersebut. Orang kayanya hadir saat itu, hidup, dan juga dia menawarkan bantuan sesuatu yang memang bisa ditunaikan oleh dia. Faya aridu alaihi ayyuqridahu. Maka ditawarkan bantuan, antum kalau butuh duit, ya pinjam sama anak aja. Pinjam sama anak insyaallah. Au yahabahu min. Au yahabahu syai'an yaqdi bihi hajatahu. Atau kalau misalnya enggak minta bantuan, udah sini antum butuh apa sih? Ini sini biar aneh kasih. Ya kan, sini biar aneh yang kasih. Duitnya butuh berapa? Ntar ya udah, ntar aneh yang bayar. Ntar aneh yang bayar biar hajat antum semuanya beres. Ya, bisa, yang enggak masalah kayak gini, menawarkan bantuan. Fayati dzalika ar-rajulu al-muhtaj ayyakhuda. Kemudian si orang miskin tersebut yang memang membutuhkan kemudian mengambil bantuan tersebut, maka yang seperti ini ya enggak apa-apa, enggak masalah.
Gak masalah. Wa yasbiru hatta ya'tiyahullahu birizqin minhu, ya kemudian dia bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan dia harta supaya bisa ngeganti pinjamannya. La minnata fihi li ahadin. Maka yang seperti ini ya alhamdulillah jelas perkaranya. Yang penting 3 unsur tadi selama dikuasai dengan baik, maka permasalahan istighatsah kepada selain Allah, isti'anah kepada selain Allah, isti'adah kepada selain Allah, pokoknya minta-minta sama makhluk, minta-minta selain Allah Subhanahu wa taala, jelas. Ya kan, kalau tiga-tiganya terpenuhi berarti bukan ibadah. Ya kalau bukan ibadah berarti bisa dipalingkan, emang bisa diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka hal tersebut berubah menjadi ibadah, dan kalau sudah ibadah maka tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Langsung di sini, fa aina hadza min istighatsatil ibadah wa syirki law kanu yafqahun. Setelah dijelaskan kayak gini, lalu istighatsah ibadahnya dari mana? Penulis langsung nanya, istighatsah ibadahnya itu dari mana? Yang syiriknya itu di mana? Memang dari yang antum bilang itu, ya kan, ini kalau misalnya kita mau berdiskusi, maupun hadis syafaat kayak mau kisahnya Nabi Ibrahim mau dilempar ke api kayak, itu bukan istighatsah ibadah, Mas. Itu bukan syirik, ya kan? Jadi kalau minta-mintanya seperti itu bukan istighatsah, bukan syirik, ya wajar-wajar aja. Karena tiga-tiganya terpenuhi. Karena tiga-tiganya terpenuhi. Laukanu yafqahun. Seandainya mereka paham gitu. Jadi mereka nggak paham saat iya. Ya walaupun mereka nggak paham, tetap penulis bilang subhana man taba'a ada a'dai. Ya kan? Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menutup ada qulubi a'daihi. Menutup hati-hati dari musuh-musuhnya. Walaupun mereka nggak paham, ya tetap aja. Julukannya di sini tetap a'daihi. Gitu. Jadi ini merupakan 2 syubhat terakhir yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala, yaitu syubhat berdalilkan hadis syafaatul uzma dan juga kisahnya Ibrahim alaihissalam. Nah, kisahnya Ibrahim alaihissalam ya kalau misalnya kita mau menilik kepada riwayatnya ya bisa juga. Ya cuma kalau riwayatnya kan ada yang bilang ini sahih, ada yang bilang ini enggak sahih, ya itu ntar jadi perdebatan sendiri lagi. Itu udah kita langsung ke konsepnya aja deh. Konsepnya hadir, hidup, qadir gitu. Hadir, hidup, mampu apa enggak? Ya kalau selama ini terpenuhi ya berarti enggak masalah diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, kira cukup insya Allah pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita hatamkan ya. Kita usahakan untuk hatam di pertemuan terakhir, pertemuan berikutnya. Kalau bisa alhamdulillah, ya kalau nggak bisa mungkin 2 pertemuan lagi. Dua pertemuan lagi, tapi insya Allah coba usahakan supaya bisa hatam dalam satu pertemuan. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ada wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin tanyakan silakan. Tafadhol.